sahabat literasi, kali ini saya Bacaan Pedas dan Bawor Literasi akan bekerja sama dalam ala-ala podcast, yaitu Babibu. Apa itu Babibu, Pak Bawor? Babibu bisa kita ngomong Bawor Bincang Buku atau kemudian nanti Bacaan Pedas Bincang Buku. Oke, jadi Babibu itu adalah Bawor Bincang Buku atau Bacaan Pedas Bincang Buku. Sahabat, kali ini kami akan berbincang tentang karya buku atau sastra dari Wage Rudolf Supratman. Seperti kita tahu, di Republik ini tidak ada yang tidak mengenal siapa Wage Rudolf Supratman. Beliau adalah komponis dan pencipta lagu dari lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Namun kali ini kita tidak akan membicarakan Wage Rudolf Supratman sebagai seorang komponis ya Pak Bawor ya, karena ternyata Wage Rudolf Supratman itu tidak hanya seorang komponis. Selain dia bisa bermain biola, pemusik, komponis, jurnalis, dan ternyata dia juga seorang penulis ya. Bisa diceritakan nggak sih Pak Bawor bagaimana peran Wage Rudolf Supratman di dalam dunia kepenulisan, atau buku-buku apa saja sebenarnya yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh Wage? Wage Rudolf Supratman, buku-bukunya dari tulisan di buku dia yang sempat terbit. Sebenarnya ada 3. Satu adalah buku Perawan Desa. Ini adalah buku cetak ulang dari penerbit Sinar Hidup. Nah, kebetulan Mas Rukardi Ahmadi, seorang jurnalis di Semarang, yang menerbitkan ulang. Kemudian di dalam edisi aslinya tahun 29 tertulis 2 buku lain, yaitu Kaum Fanatik dan Darah Muda. Berarti itu non-fiksi semua ya? Kebetulan kalau tidak salah tiga-tiganya adalah novel. Oh, novel. Namun dalam catatan sejarah hanya 1 buku yang diketemukan, yaitu adalah Perawan Desa. Itu pun hampir selama 92 tahun. 92 tahun. Sebentar, berarti kalau dari penelusuran berdasarkan buku Perawan Desa ini ada 3 novel yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman. Pertama Perawan Desa, kemudian yang kedua tadi Kaum Muda, Kaum Fanatik dan Darah Muda. Darah Muda dan Kaum Fanatik, semuanya adalah novel dan yang berhasil ditemukan dan terbit pada yang bisa kita nikmati saat ini adalah Perawan Desa. Ini pun tadi pernah tidak ditemukan atau tidak diterbitkan selama 92 tahun. Sempat hilang dalam perbincangan sastra Indonesia selama 92 tahun. Jadi buku ini terbit 1929. Ketika baru saja masih hangat-hangatnya keluar dari percetakan, buku itu sudah dan belum sempat dikirim bahkan ke Museum Nasional waktu itu. Kalau sekarang mungkin Perpustakaan Nasional sebagai pusat arsip dan pendokumentasian terbitan di Indonesia, itu sudah dirampas oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi kayak ibaratnya itu belum sempat beredar, itu semuanya dibeli dan itu dihancurkan lah ya, seperti itu. Ya, jadi tidak dibeli, memang dihancurkan, dirampas dan lenyap. Meskipun memang kemudian buku ini sempat lolos diambil beberapa buku percetakan. Kalau di dalam penjelasan di bukunya Wage Rudolf Supratman karya Bambang Soelarto, dan juga kemudian juga diikuti di buku ini, termasuk juga sempat dikirimkan ke beberapa famili dari W.R. Supratman Wage, dan kemudian sempat banyak ada fotokopian yang beredar di tahun-tahun
2000-an di beberapa pelapak buku keberadaan Perawan Desa, sehingga kemudian akhirnya pada tahun 2021 dicetak atau diterbitkan ulang oleh oleh penerbit Sinar Hidup Semarang. Ya, jadi sahabat, ini judulnya adalah Perawan Desa, penulisnya Wage Rudolf Supratman. Tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Bawor, ini diterbitkan pertama kali tahun 1429 oleh tokoh Indonesia. Nah, kalau dilihat ini gambar sampulnya, ini kalau di buku ini ya disampaikan bahwa gambar sampul ini adalah Sundanes Mevrouw, lukisan cat minyak karya seniman Polandia. Wah, ini karya Polandia ya. Czesław Mitokowski, yang dibuat antara tahun 1928 sampai 1932. Jadi ini adalah buku yang tadi hilang selama 92 tahun, tapi kemudian ada beberapa yang sempat mendapatkan salinan. Di tahun 2000 ini beberapa tersebar di dalam ya mungkin penggiat literasi, dan akhirnya oleh penerbit Sinar Hidup di Kota Semarang ini diterbitkan pada November 2021. Dan tadi juga kalau sahabat mendengar bahwa ini juga ditulis oleh buku ini ditulis juga oleh Bambang Sularto ya Pak ya. Dan Bambang Sularto juga memberikan kata pengantar di dalam buku ini. Boleh diceritakan nggak Pak Bawor, sebenarnya Perawan Desa ini isinya tentang apa? Ini Sundanes Mevrouw. Jadi kenapa kemudian memang covernya adalah Sundanes Mevrouw? Karena kemudian lokasi kisah ini juga banyak di Bandung, di Desa Cihapit waktu itu, dan kemudian Desa Ciharum. Yaitu Desa Ciharum itu adalah 10 PAL atau sekitar 15 kilo dari Bandung. Ini tadi malam saya sempat ngobrol menanyakan kepada kawan-kawan apakah ada Desa Ciharum atau kemudian kalau Cihapit ada. Ciharum yang saya tanyakan, meskipun kemarin search ada Ciharum di Margahayu Selatan, tapi memang harus dikonfirmasi tempatnya. Jadi ini kisah tentang seorang perempuan muda, Siti Atminah. Bukan Siti Aminah ya? Siti Aminah. Ya sempat kaget juga sih ketika baca pertama kali, oh ternyata ada D-nya. Siti Atminah yang anak petani kaya dari Desa Ciharum yang sudah lulus HBS. HBS itu apa? Itu Hollands Sekolah Rendah untuk ini ya, Bumi Putra. Bukan. Jadi ini memang belum mempelajari secara komplit tentang keberadaan sekolah-sekolah itu ya, karena kalau Wage Rudolf Supratman dulu di Makassar sempat dikeluarkan dari ELS, European Lager School ya. Kalau HBS harus dicari dulu keberadaan tentang HBS. Tapi di situ di awal cerita adalah ketika vakansi atau libur sekolah, 2 orang gadis dari Bandung, Siti Atminah dan Sarmila kalau tidak salah, itu pulang liburan dan ketemu seseorang yang bernama Raden Subagio. Mereka liburan ke Betawi. Pulang kampung karena sekolahnya di Betawi, sekolahnya di Batavia, sekolah di Batavia, kemudian naik. Jadi kalau saat ini ada WUS, kalau dulu ada snail train atau kereta cepat, itu di catatan kaki ada terjemahan. Kereta berjalan makin lama makin cepat. Ya, ini ada ya snail train ada. Ya, snail train. Ya, bab sebelumnya. Jadi kereta Bandung yang kereta cepat Bandung. Jadi buku ini bercerita tentang seorang gadis muda yang mendapatkan pendidikan barat dan kemudian tercerabut dari akar budayanya. Dia begitu mengagumi kebudayaan Eropa dan kemudian juga
akhirnya ini singkat supaya tidak spoiler, juga terjebak ke dalam pergaulan dengan penipu dari Eropa yang mengaku sebagai keturunan bangsawan Jawa gitu. Oh, dari Eropa tapi mengaku keturunan Jawa Iya, atau campuran ya. Karena dia Indo tapi dia nggak keturunan bangsawan Jawa, jadi dia mengaku sebagai keturunan bangsawan Jawa. Si Raden Mas Subagio Raden ini. Mas Subagio ini, jadi sebenarnya dia adalah orang Indo Belanda atau Belanda gitu kan. Cuman menariknya dari buku ini adalah kritik-kritik itu keluar dari mulut baik antagonis maupun protagonis. Yang antagonis di sini siapa? Si Subagio gitu kan. Yang protagonis ada Abdul Rohim, jadi seorang pemuda desa Ciharum yang oleh keluarga di desa Ciharum berusaha dijodohkan dengan Siti Atminah sebenarnya. Tapi Siti Atminahnya nggak mau. Belum tahu ya, kalau nanti jadi spoiler nanti jadi tidak asik membaca, jadi harus ada misteri yang harus dibaca. Wajar kalau buku ini kemudian dimusnahkan. Jadi ada banyak sekali catatan kritik yang disebutkan, misalnya ketika kita bicara tentang penegakan hukum pada waktu itu, Supratman menceritakan bahwa kalau Belanda melakukan kejahatan dihukum tidak terlalu lama, tapi bayangkan misalnya korupsi berapa ribu gulden cuma 6 bulan, sementara maling ayam dapat 3 bulan. Kemudian apalagi enak kalau kemudian di penjara Semarang, karena kemudian dia mendapatkan fasilitas yang enak, makan roti, tidur nyaman, dan kemudian bisa bahkan keluar mendapatkan diploma. Bayangkan dengan pribumi yang kemudian kalau melakukan kejahatan dia mendapatkan hukuman rantai. Hukuman rantai ini diperbudak sebenarnya, dikirim menjadi orang rantai. Yang salah satu yang menimpa salah seorang pejuang kita juga sebenarnya dalam bahasa Samin Surosentiko, dia menjadi orang rantai di pertambangan batubara di Sawalunto. Oh, jadi maksudnya ya orang-orang Indonesia yang dijatuhi hukum pidana salah satunya adalah hukuman dirantai itu, kemudian dijadikan kuli gitu ya. Iya, nah, kemudian untuk mencegah dia mungkin melarikan diri, kakinya dirantai. Ya, jadi istilahnya orang rantai. Kemudian sebenarnya bukan kuli karena dia narapidana tetap. Iya, karena nggak diupah juga ya. Iya. Berarti itu bentuk hukumannya itu dipekerjakan secara paksa, dan kemudian karena kakinya yang dirantai, dia disebut dengan orang rantai. Dan orang-orang rantai ini juga menimpa orang-orang yang memperjuangkan ide-ide dan pembelaan terhadap orang miskin. Salah satunya itu Mbak Samin Surosentiko yang dibuang ke Sawalunto, jadi di pertambangan batubara Sawalunto, Sumatera Barat. Samin Surosentiko. Surosentiko itu siapa? Samin Surosentiko itu adalah salah seorang tokoh gerakan yang melakukan perlawanan dengan menolak membayar pajak di daerah Jawa Tengah bagian utara, terutama di Pegunungan Kendeng, sekitar Blora, Blora, Rembang, Pati, dan sebagainya. Berarti ia dihitungnya dibuang dan dijadikan manusia rantai, orang rantai. Sawalunto, dan makamnya kalau tidak salah juga ada di sana. Berarti salah satu alasan Belanda memusnahkan buku ini karena walaupun ini bentuknya novel dan kesannya ini adalah kisah dua anak perempuan gitu ya, yang mungkin kalau bahasa sekarang itu galau antara mengikuti nilai-nilai atau gaya hidup Eropa dengan akar budayanya, kemudian antara laki-laki yang ditawarkan oleh orang tuanya atau dengan yang dia cari sendiri atau pilih sendiri. Tapi sesungguhnya di dalam novel ini W.R. Supratman menangkap atau mengemas konteks penderitaan bangsa kita pada waktu itu.
tadi salah satunya adalah isu penegakan hukum. Nah, saya baca di sini ini kayaknya juga isu korupsi ya. Ada bagian tertulis seperti ini. Lagi satu Belanda mencuri. Satu Belanda nama Van Stelen, salah satu pegawai dari Departemen Finansi di sini kembali sudah, ini bacanya apa? Sudah merah. Merah dengan gondol duit. Maaf ya, ini ejaan lama. Dengan gondol duit government sejumlah 10.000 gulden. Itu Belanda telah merat sedari beberapa hari dan belum kebeku. Oh, beku itu bahasa ini ya? Kebekuk ya. Diduga ia merat ke luar negeri. Lebih jauh, ia sudah lakukan penipuan, palsukan bonbon dan sebagainya. Ini gambaran di dalam novel ini, W.R. Supratman menggambarkan perilaku orang-orang Belanda yang melakukan korupsi. Selain isu penegakan hukum, korupsi, ada hal lain lagi yang diangkat di sini. Kritik keras terhadap proses, misalnya adalah di bagian-bagian terakhir ada percakapan antara bapaknya Sar sama bapaknya Siti Atminah itu yang menceritakan tentang bagaimana di desa rakyat desa dipusingkan dengan berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kritiknya sangat keras, termasuk kemudian juga kisah Abdul Rohim yang harus menebus gadai seseorang yang kehilangan, jadi tidak sekedar kehilangan tanah, tetapi sudah sampai kehilangan alat produksinya yaitu cangkul, dan kemudian dia karena sudah tidak kuat, tidak mempunyai alat produksi dan lain sebagainya, dia menandatangani kontrak dan kemudian menjadi kuli kontrak di luar Jawa. Jadi pada tahun-tahun itu ada kontrak terutama di perkebunan di Deli, Sumatera Timur, yang saat ini kemudian mungkin kita kenal keturunannya dengan banyak sekali orang Jawa yang di sana, di Sumatera Utara. Dan kemudian kritik kerasnya dia bilang bahwa belum tentu dia hidup bukan karena lelah bekerja, tetapi kemungkinan akan mendapatkan siksa dan kekerasan daripada pemilik kebun ataupun mandor. Jadi kritik yang sangat keras terhadap kolonialisme Hindia Belanda pada waktu itu. Sebenarnya saya sudah mencatat banyak kata-kata di beberapa tempat di buku ini yang cukup menunjukkan bahwa sangat wajar bahwa buku ini harus diambil dan dimusnahkan oleh penguasa yang terganggu ya. Iya. Termasuk juga masalah ketimpangan sosial, misalnya kalau sekarang mungkin kita bisa ngomong tentang pinjaman online, jadi tukang mindring. Iya, tukang mindring. Tukang mindring itu rentenir. Jadi ketika kalau sekarang bank keliling. Jadi ketika ditanya, ketika masyarakat desa mengatakan riba itu dosa, dia bilang saya tidak makan riba, saya hanya jual uang. Saya jual uang, kamu beli uang dan kemudian boleh membayar uang itu selama 3 kali. Dia menjual uang kertas. Jadi untuk menyesatkan, karena kalau dibilang riba itu orang akan nggak mau minjem kan. Ya. Karena ada agama yang kuat yang mengatakan bahwa itu riba, ketika itu dia ngelesnya gitu. Saya tidak melakukan riba, saya nggak makan riba, saya hanya jual uang. Jadi kalau beli uang gitu ya. Dan kemudian yang menarik lagi, kalau mau ini istilah bapak lu. Maksudnya? Jadi kalau di waktu zaman mungkin beberapa kali ketika zaman Ahok kita dengar ada bapak lu, nenek lu dan lain sebagainya, ternyata di buku ini juga keluar istilah itu. Kayak semacam bad word gitu. Iya, ya. jadi ketika ada seorang Belanda yang mencoba merebut kursi yang sudah dibayar oleh orang pribumi gitu. Jadi ada pertengkaran itu, si Belanda itu maki-maki dengan
mengatakan bahwa kamu orang selam pribumi jelek dan lain sebagainya. Si orang pribumi itu mengatakan, kursi bapak lu, gue udah bayar ini. Kursi bapak lu, gue udah bayar gitu ya. Jadi kalau dari bacaan Pak Bauer, alasan Belanda memusnahkan buku ini karena isinya itu sebenarnya membangun kesadaran kritis jika itu dibaca oleh bangsa kita pada waktu itu ya, bahwa ternyata situasi dan kondisi penjajahan itu menderitakan dan memperburuk gitu ya kondisi masyarakat kita di tengah berbagai kebijakan yang dibuat oleh Belanda, seperti misalnya tadi kerja paksa gitu ya, kemudian juga sistem penegakan hukum, kemudian juga ini ya bagaimana perilaku orang Belanda yang mungkin mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan karena dia ya Belanda gitu. Sementara kalau orang pribumi ya dia mendapatkan apa ya diskriminasi atau perbedaan dari berbagai sektor kehidupan. Nah, tidak sekedar kritik sebenarnya, yang itu kemudian mungkin menjadi lebih berbahaya. iya. Karena Supratman menuliskan berbagai macam anjuran yang secara tidak langsung dia sampaikan. Jadi misalnya tentang pendidikan perempuan. Jadi dia mengatakan bahwa perempuan harus dididik, meskipun mungkin di beberapa bagian mungkin tidak, kita dalam konteks saat ini mungkin masih diperdebatkan, misalnya bahwa bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pendidikan yang sama, sehingga kemudian ketika mereka berkeluarga mereka akan harmoni dengan misalnya laki-laki sebagai presiden dan istri sebagai sekretaris. Itu mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi kemudian ya kalau bawa ke konteks zaman itu sebuah pemikiran yang maju lah ya, memberikan akses yang sama untuk pendidikan laki-laki maupun perempuan. Walaupun sebenarnya perempuannya juga bisa, kalau dibawa ke sini ya perempuan juga bisa kok jadi presidennya. Iya. Jadi ya yang dalam kondisi kekinian mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut, tetapi itu adalah catatan-catatan Supratman. Kemudian dia mengatakan misalnya betapa banyak warga kita, warga Hindia Belanda atau warga Indonesia pada waktu itu yang berangkat haji. Jadi dia mengkritik kenapa kemudian transportasi dari Nusantara ke Arab itu tidak kita bisa kuasai, sehingga kita bisa mendapat pembiayaan itu bisa kita gunakan, bisa digunakan untuk proses-proses pendidikan, sehingga uang itu tidak lari dan digunakan oleh, pada waktu itu kalau tidak salah kan penyelenggaraan haji mungkin dilakukan oleh Belanda mungkin ya untuk berangkat ke Arab, misalnya kapal dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan kritik itu. Terus kemudian memulai dengan usaha-usaha kecil, perkumpulan-perkumpulan kecil untuk mulai membangun kesadaran di tengah masyarakat. Kalau sekarang mungkin sering disebut solidaritas dan kolektif ya. Karena di sektor pertanian dia juga mengkritik misalnya bagaimana petani terjebak ke dalam proses ijon gitu kan. Dan pada waktu itu petani harus tata niaga beras dikuasai oleh para juragan beras. Dan kemudian meskipun beras itu ada, tetapi kemudian tetap mahal di pasaran dan murah di levelan petani. Jadi membaca 92, sekarang berarti udah 95 tahun, hampir mendekati 100 tahun dari buku ini diciptakan. Kondisinya gimana? Berubah enggak? Ini yang luar biasa dari Supratman. Jadi relevansi buku ini terhadap kondisi sosial, budaya dan ekonomi di Nusantara. Kondisi sosial budaya di Nusantara yang menakjubkan dan menjadi harus menjadi pemikiran bagi kita semua, bahwa ternyata 95 tahun tidak beranjak terlalu banyak dari kasus-kasus yang mungkin ada. Permasalahannya tidak berubah banyak, yang berubah mungkin aktor-aktornya ya. Ya, aktor-aktornya ya, istilah-istilahnya mungkin kalau kita ngomong pulih kontrak, apakah mungkin kita bisa
akan kita bisa sandingkan dengan outsourcing misalnya kan. Kemudian ketika masalah minimal kamu sudah membandingkan snail apa ya antara snail dengan train bus dengan bus gitu kan, dengan bus. dan bus. Jadi misalnya antara mindering dengan keliling ataupun pinjol yang terjadi saat ini. Nah, Pak Bauer, sekiranya ya, kalau boleh berandai-andai, sekiranya buku ini misalnya pada waktu itu tidak dimusnahkan oleh Belanda, atau kalaupun dimusnahkan kemudian ini tetap bisa dibaca oleh banyak bangsa kita gitu ya, itu kira-kira dampaknya seperti apa ya? Kira-kira ya ini ya berandai-andai aja ya. Ya meskipun sejarah tidak bisa diandaikan, ya, sejarah tidak bisa diandaikan, namun kemudian kita melihat kedahsyatan yang luar biasa dari karya-karya W.R. Supratman ya. Bagaimana kemudian sebagai seorang jurnalis dia mampu memindahkan fakta dan berita itu menjadi satu karya seni seperti yang ada di buku Perawan Desa, ataupun juga sebenarnya kalau kita membaca dari karya-karya lain tentang W.R. Supratman, jadi dinamika sejarah pergerakan itu dia pindahkan ke dalam karya-karya seni. Misalnya dari barat ke timur atau dari Sabang sampai Merauke, itu terpengaruh lagu, terpengaruh dengan misalnya dinamika persiapan Kongres Pemuda pertama 1926. Lagu R.A. Kartini, Ibu Kita Kartini, yang harum namanya, itu juga menurut informasi adalah bagian dari proses pendokumentasian dia terhadap Kongres Perempuan yang kedua, yang 1928. Dan bagaimana kemudian kita melihat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang katanya adalah sebenarnya adalah ketika dia menjawab tantangan dari sebuah berita yang mengatakan tidak adakah komponis di Indonesia yang bisa menciptakan sebuah lagu kebangsaan, dan itu berefek dahsyat terhadap dirinya, terhadap bangsanya, bahkan juga terhadap dirinya. Jadi pasca dinyanyikan oleh pasca dikumandangkan di dalam Kongres Pemuda kedua, lagu ini kemudian menjadi lagu yang banyak sekali digunakan di dalam rapat-rapat organisasi di kepemudaan. Mungkin kayak kita dulu zaman-zaman menjelang reformasi itu seperti lagu Darah Juang yang terus dinyanyikan di setiap momen-momen pertemuan gerakan ya. Bahkan partiturnya itu dijual dijual lembaran. Maksudnya partitur. Iya, partiturnya. Ya, dijual lembaran, jadi dijual agar bisa dimainkan di banyak tempat. Dan kemudian salah seorang pihak yang merekam pertama kali adalah kalau tidak salah pengusaha Tionghoa yang dimainkan juga oleh W.R. Supratman, dan kemudian dia juga bekerja di salah satu koran Sinpo, kalau tidak salah koran Tionghoa yang mempunyai keterpihakan terhadap pergerakan nasional. Salah satu temennya itu adalah yang melukis komik Put On, sebenarnya ada dari komiknya di atas. Komik Put On itu ada, jadi wartawan Sinpo yang membuat komik strip Put On, dan kemudian dia adalah teman W.R. Supratman di Sinpo. Berarti sebenarnya kalau misalnya kalau kita hayati gitu ya, lagu Indonesia Raya saja misalnya itu kan kalau kita nyanyikan sampai stanza ketiga itu kan menggambarkan apa ya, harapan, ide dan gelora untuk Indonesia Raya ya, dan mungkin itu dihasilkan Rudolf atau W.G. Rudolf Supratman itu dari proses dia hidup bersama, kemudian bersikap kritis terhadap kondisi sosial budaya yang ada pada bangsanya waktu itu, juga karena dia berinteraksi juga dengan pemikiran-pemikiran dari para pemikir bangsa kita juga kan, karena ia terlibat di
Kongres Pemuda, kemudian dia menjadi jurnalis yang memungkinkan dia berhubungan dengan banyak pihak. Nah, Pak Bawor, dari karya W.R. Supratman ini sebenarnya apa yang bisa kita sampaikan? Nilai-nilai yang coba disampaikan oleh W.R. Supratman melalui buku Perawan Desa ini. Kalau saya merasa bahwa buku ini adalah menunjukkan W.R. Supratman mencoba untuk, atau kemudian bahwa ketidakadilan itu harus dilawan dengan cara apapun. Oke. Ketidakadilan harus dilawan dengan cara apapun dan dengan berani. Oke. Jadi para sahabat, saya coba bacakan ya. Tadi Pak Bawor menyatakan yang disampaikan oleh W.K. Rudolf Supratman, setiap ketidakadilan harus dilawan dengan cara apapun, media apapun, termasuk melalui karya sastra, dengan berani. Nah, ini ada kutipan dari pengantar Radzif ini yang memberikan pengantar selain Bambang Soeharto. Radzif itu adalah penulis buku sastra liar. Iya. Oke. Nah, dia menulis gini. Roman Perawan Desa karya W.R. Supratman senapas dan seirama dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di dalamnya terkandung amanah perjuangan anti kolonialisme, yakni menyelamatkan semuanya, rakyat, laut, serta tanah yang meliputi pulau, hutan, sungai, air, hasil tambang, dan lain-lain. Ia tentu saja juga selaras dengan perjuangan nasionalisme Indonesia yang menurut Gunawan Wiradi adalah membebaskan rakyat dari exploitation the ihom par ihom, penindasan manusia oleh manusia. Jadi sahabat buku, demikian bincang buku kita untuk karya W.K. Rudolf Supratman, yaitu tentang Perawan Desa. Tentu kita juga mengharapkan karya W.K. Rudolf Supratman yang lain, yaitu tadi ada kaum fanatik dan darah muda bisa ditemukan, sehingga kita bisa merasakan kembali perjuangan W.K. Rudolf Supratman. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Bawor, ternyata sebenarnya kondisi ketidakadilan, kondisi penindasan itu masih terus berlangsung, hanya mungkin berganti rupa. Dan dengan membaca karya-karyanya ini diharapkan kita bisa terus kembali memperjuangkan keadilan ini untuk membebaskan manusia dari penindasan manusia atas manusia lainnya. Saya Siti Aminah Tagdi dari Bacaan Pedas, dan Bawor Kebaya dari Bawor Literasi mengucapkan terima kasih. Kembali nonton Bagibu, Bawor Buku atau Bacaan Pedas Bincang Buku untuk kembali lagi. Untuk mendapatkan buku ini, teman-teman juga bisa memesannya di Bawor Literasi. Terima kasih, selamat siang, dan salam literasi.